Bareskrim kejar aset Rp 3 triliun di kasus TPPU KSP Indosuria. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Tidak ada deposito. Ini sudah benar-benar penipuan. Benar-benar penipuan. Kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah operasi yang jelas-jelas bukan? Unsurnya semua dari semua saksi-saksi menjurusnya adalah ini banglap, sudah benar-benar banglap. Banglap betul. Menjadi korban ini adalah ketidaktahuan mereka. Kok pertimbangannya kok perdata, kok ranah pengadilan niaga, udah selesai di masa berniaga, tidak selesai. Nah, awalnya bahwa ini ada bagian dari pidana, kok pengadilan niaga putusan perdata, aneh nih putusan. Kejaksaan Agung dengan Mabes Polri, dengan Menteri UKM, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian dengan kantor staf Presiden untuk membahas keterkejutan Indonesia, baik pemerintahnya maupun rakyatnya, karena kasus Indosuria yang sudah dibahas lama bahwa itu merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana, baik dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK, itu ternyata dibebaskan, onslah oleh Mahkamah Agung. Kita tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung. Untuk mengganti kata kita harus menghormati, saya sekarang akan mengatakan tidak bisa menghindar, karena itu putusan Mahkamah Agung ya. Mungkin kita tidak perlu menghormati, kita tidak bisa menghindar gitu aja kan bisa, nggak bisa apapun gitu, karena itu putusan Mahkamah Agung. Karena apa? Itu dakwaannya udah jelas, pelanggaran Undang-Undang Perbankan pasal 46, menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank tanpa izin, itu kan sudah jelas. Kemudian kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi, nyimpen uang di situ kan tidak boleh. Bisa juga masuk ke pencucian uang kan dakwaannya. Bareskrim Polri berfokus melacak aset setelah bos koperasi simpan pinjam KSP Indosuria, Henry Surya, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim memperkirakan total aset tersebut sekitar 3 triliun rupiah. Kami pun lagi mengedepankan mencari aset-aset, tracking aset, dan hasil koordinasi kami dengan teman-teman jaksa pun kita dan bisa menilai mendapatkan dugaan-dugaan kurang lebih sekitar 3 triliun rupiah aset yang akan kita kejar kembali dengan bersama-sama dengan teman-teman PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan dari Kejaksaan untuk memburu aset-aset yang masih belum kita sita, kata Dirti Pideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada wartawan dalam konferensi pers Kamis 16 Maret 2023. Wisnu mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aset yang belum disita di kasus tersebut. Dia berharap aset yang disita nantinya dapat dikembalikan ke korban. Nantinya kita berharap 2,4 triliun rupiah yang sudah kita sita ditambah dengan aset yang akan kita dapatkan sebesar 3 triliun rupiah. Mudah-mudahan sekali kepada para korban ini, kita harapkan untuk kita bisa menindak pelaku kejahatan perbankan ini dengan tegas, dan tentunya kita akan mengembalikan kepada para korban, ujar Wisnu. Ini masih kita dalami terus, tentunya kita akan terus berusaha mencari banyaknya aset yang masih ada di luar yang belum kita deteksi. Kita akan cari terus dan kita bisa menduga adanya beberapa aset yang akan kita dapatkan, imbuhnya. Dia mengatakan Henry Surya akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Bareskrim. Henry Surya resmi ditahan sejak Rabu 15 April kemarin. Dari hasil proses penyidikan, kami telah menemukan alat-alat bukti baik dokumen
kemudian keterangan para saksi ahli, petunjuk yang sudah dikumpulkan oleh para penyidik, dan tentunya dengan keputusan hasil gelar perkara, kami sudah membuktikan bahwa kami menetapkan saudara HS sebagai tersangka dan saudara HS akan ditahan di Bareskrim di Rutan Bareskrim 20 hari ke depan sejak 15 Maret kemarin hingga bulan April 2023, ujarnya. Sebelumnya di TV di Keksus, Bareskrim Polri kembali menetapkan bos Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria Henry Surya sebagai tersangka. Ini adalah tersangka atas nama HS, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan dalam konferensi pers Kamis 16 Maret 2023. Henry Surya yang mengenakan baju tahanan ditampilkan dalam konferensi pers di hadapan awak media. Henry Surya akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Bareskrim Polri. 13 Maret 2023, penyidik telah menentukan atau menetapkan HS sebagai tersangka. Pada 14 Maret penyidik menangkap HS di Residen Kuningan Jaksel. Dan penyidik tentu menerapkan pasal yang berbeda dengan yang penanganan sebelumnya, ujarnya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.